Bahasa Indonesia. Saya merupakan mahasiswi PPG Daljab 2023 kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Negeri Padang dengan nomor peserta 2015-0287893. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 12 menggunakan model problem based learning. Selamat menyaksikan. Siap gerak, tekanan gerak, tiga gerak, belajar, bubar jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, coba ketua kelas Wahyu siapkan dulu. Siap gerak, aman gerak, tiga gerak. Sebelum belajar kita bacakan doa.
3 hari. Sudah 3 hari. Ya, kita doakan sama-sama biar Mira cepat sehat ya, bisa berkumpul kembali di kelas yang kita cintai ini. Wahyu, hadir ya. Mary, Desi, Putri, Aileen, Ipa, Ibnu, Ilham, Ikhwan, Dimas. Ya, cuma 1 orang yang tidak hadir ya. Baik Anda, untuk selanjutnya ini Ibu ada 1 video. Ini akan bermanfaat untuk Anda. Ada nilai-nilai yang terkandung di dalam video yang akan ditampilkan ini. Coba Anda simak sebentar ya. Resonansi Cinta. Kisah sang tikus. Suatu hari, seekor tikus sedang mengintip di balik celah tembok untuk mengamati sang petani dan istrinya saat membuka sebuah bungkusan. Mungkin di dalam bungkusan itu ada makanan, pikirnya. Tapi ia terkejut sekali karena bungkusan itu berisi perangkap tikus. Lalu tikus itu pun berlari ke ladang pertanian dan mencoba mencari pertolongan pada hewan-hewan yang ada di sana. Sang ayam dengan tenang dan sambil tetap menggaruki tanah berkata, "Maafkan aku Pak Tikus, aku tahu ini memang masalah besar bagimu. Tapi buat aku secara pribadi tidak ada masalahnya tuh. Jadi jangan buat aku sakit kepala ya." Tikus berbalik dan pergi menuju sang kambing dan meminta pertolongan kepadanya. "Wah, aku turut menyesal dengan kabar ini Pak Tikus. Tetapi tidak ada sesuatu pun yang bisa kulakukan kecuali hanya berdoa. Yakinlah, kamu senantiasa ada di dalam doa-doaku." Hibur sang kambing kepada sang tikus. Mendengar hal itu, tikus meninggalkan kambing dan kemudian berbelok menuju sang lembu. Sebuah perangkap tikus ya. Jadi saya dalam bahaya besar ya. Si lembu sambil tertawa mengejek sang tikus. Kemudian tikus itu pun kembali ke rumah dengan kepala tertunduk dan merasa begitu patah hati, kesal dan juga sedih. Terpaksa menghadapi perangkap tikus itu pun sendirian. Ia merasa sungguh-sungguh sendiri. Malam pun tiba dan terdengar suara bergema di seluruh rumah, seperti bunyi perangkap tikus yang berjaya menangkap mangsanya. Istri petani pun berlari melihat apa yang berhasil ditangkap oleh perangkap tikus tadi. Di dalam kegelapan itu, ia tidak bisa melihat bahwa yang terjebak itu adalah seekor ular berbisa. Dan ular itu pun sempat mematuk tangan istri petani. Tubuh si istri petani itu pun menggigil dan demam. Dan sudah menjadi kebiasaan, setiap orang sakit demam, obatnya adalah sup ayam segar yang hangat. Dan tanpa pikir banyak lagi, si petani itu pun mengasah pisaunya, pergi ke kandang mencari ayam untuk bahan supnya. Tapi pisau ular itu sungguh berbahaya. Si istri petani pun tak langsung sembuh. Akhirnya, banyak tetangga yang datang membesuk ke rumahnya. Otomatis, ia pun harus menyiapkan makanan, dan terpaksa kambing yang ada di kandang pun dijadikan sajian untuk makanan. Namun, lagi-lagi itu pun tak cukup. Bisa ular itu tetap tidak dapat ditaklukkan. Si istri akhirnya meninggal dunia, dan berpuluh-puluh orang datang untuk mengurus pemakaman, juga selamatan. Tak ada cara lain. Lembu yang ada di kandang pun dijadikan penganan untuk puluhan pelayan dan peserta selamatan.
Fleksibel. Dari cerita sederhana ini, kita bisa ambil pelajaran bahwa jika kita mendengar ada seseorang yang menghadapi masalah, jangan berpikir itu tidak ada kaitannya dengan kita. Ingatlah bahwa apabila Anda terangkap tikus di dalam rumah, semestinya seluruh ladang pertanian juga ikut menanggung resikonya. Itu videonya ya. Udah bisa Anda dengarkan? Apa yang bisa Anda ambil pesan dari video ini? Pesan apa yang bisa Anda ambil? Jika tiada sih, jika seseorang memerlukan bantuan, maka kita harus menolongnya sebisa mungkin. Iya, benar sekali. Yang lain? Ya? Kita harus pintar dalam memilih-milih teman, dan apabila ada teman kita yang membutuhkan bantuan, apabila masih bisa kita tolong, senantiasa harus kita tolong, karena suatu saat kita tidak tahu apakah kita akan berada di posisi orang tersebut. Iya, benar sekali Tipa ya. Itu jawaban Desi sama Tipa itu sudah benar sekali. Dari video yang sudah Anda saksikan tadi, itu bisa Anda ambil nilai-nilai positifnya ya. Baik, Ananda, itu sebagai awal pembelajaran kita hari ini ya. Masih semangat? Masih semangat? Masih ya. Kita lanjutkan untuk pembelajaran kita hari ini. Coba Anda lihat KD kita hari ini atau kompetensi dasarnya. Coba Anda lihat untuk kompetensi dasar kita pada pertemuan hari ini, yaitu menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel yang dibaca. Ya. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi itu ada dua. Yang pertama itu menelaah nilai-nilai kehidupan dalam novel. Yang kedua itu menelaah pesan pengarang yang terdapat di dalam novel. Ya, untuk novel itu sudah Ibu bagikan ke Ananda yang berbentuk PDF. Jadi otomatis sudah Ananda baca di rumah ya. Novel sampai mimpi yang sudah Ibu bagikan sudah dibaca? Sudah ya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menelaah nilai-nilai kehidupan dalam novel dan menelaah pesan pengarang yang terdapat dalam novel dengan benar, penuh percaya diri dan bertanggung jawab. Nah, itu untuk KD, kemudian IPK dan tujuan pembelajaran. Ananda, coba Ananda, siapa yang tahu apa manfaat dari membaca novel ini? Ya, Ibnu? Untuk menambah wawasan atau pengetahuan. Untuk menambah wawasan atau ilmu pengetahuan. Iya, benar Ibnu. Bahwasanya membaca novel itu banyak sekali ya manfaatnya. Salah satunya yang disampaikan oleh teman Ananda Ibnu untuk menambah wawasan atau ilmu pengetahuan. Di samping itu, novel, kalau misalnya Ananda bisa menulis novel, ini justru bisa menjadi profesi Ananda. Bisa menjadi profesi, artinya ini bisa menghasilkan uang untuk Ananda. Ya, profesi penulis novel. Ya, ternyata banyak sekali manfaat dari membaca dan menulis novel. Ya. Selanjutnya, kemarin Ananda sudah membaca novel Sampai Mimpi. Ya, selain itu ada yang sudah membaca novel yang lain? Saya Bu, Ya, Putri. Novel apa yang pernah Anda baca? novel Siti Nurbaya, Ya, Siti Nurbaya itu pengarangnya siapa, nama pengarangnya itu Putri? digarang oleh Marah Rusli yang berasal dari Padang. Bisa Anda ceritakan sedikit mengenai novel Siti Nurbaya, Putri? Novel ini menceritakan tentang kisah seorang gadis yang dipaksa menikah dengan saudagar kaya untuk melunasi utang keluarganya. Iya, benar sekali. Berarti Putri itu sudah benar membaca satu novel itu mengenai novel Siti Nurbaya ya. Tepuk tangan untuk Putri. Baik Ananda, untuk materinya sudah Ibu kopikan, sudah Ibu bagikan minggu kemarin, sudah tentunya sudah Anda baca ya. Untuk materi kita hari ini mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalam novel. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu nilai-nilai yang terkandung dalam novel? Ya, kita Nilai-nilai yang terkandung dalam novel yaitu nilai moral, nilai sosial, dan nilai budaya. iya, benar sekali. Ada lagi yang
Ain? Jelas saya akan menyempurnakan jawaban dari Intan. Nilai yang terkandung dalam novel tersebut adalah nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai agama. Iya, ada 4 nilai yang terkandung di dalam novel. Yaitu pertama untuk Intan dan Aidin. Lalu kita menjawab nilai-nilai yang terkandung di dalam novel. Ada 4 ya. Nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai moral. Sekarang ada nggak pertanyaan mengenai kompetensi dasar kita? Iya, coba ini ya. Apakah setiap novel itu selalu ada nilai-nilai yang terkandung dalamnya, Bu? Iya, pertanyaan yang bagus ya, Widya. Apakah setiap novel itu pasti ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya? Nah, siapa yang bisa menjawab? Ya, di dalam novel yang baik pasti ada nilai-nilai yang terkandung walaupun tidak lengkap yang empat-empatnya. Misalnya, cuma nilai sosial saja yang ada atau nilai agama saja yang ada. Tapi kalau dia itu novel yang bagus, pasti ada nilai yang bisa Anda ambil dari cerita novel tersebut. Ya, Widya? Paham ya, Widya? Iya. Oke, Ananda, sekarang silakan Ananda duduk di kelompok yang sudah kita tentukan kemarin. Ya. Silakan duduk ke kelompok. Kemarin Ika, Ainin, sama Johan kelompok ya. Ya, kelompok 1 di sini anak-anak, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Lima
akan saya ucapkan yaitu tentang nilai moral. Nilai moral pada novel ini sangat kental, yakni sifat-sifat yang tergambar di dalamnya menunjukkan seorang pemuda atau seorang remaja yang humanis dan tangguh menghadapi kerasnya kehidupan. Dalam novel ini, tokoh utamanya digambarkan sebagai seorang remaja yang mempunyai perangai yang baik dan nilai setia kawan yang tinggi. Kemudian yang akan dilanjutkan oleh Aiden. Ditinjau dari nilai sosialnya, novel ini sangat kaya akan nilai sosial. Hal ini dibuktikan dengan rasa setia kawan yang tinggi oleh tokoh Ika, Girai, dan Jumar. Mereka masing-masing saling mendukung dan membantu satu sama lain untuk mewujudkan impian-impian mereka meskipun hampir mencapai batas kemustahilan. Dengan didasari gotong royong yang tinggi sebagai orang beriton. Dalam keadaan kekurangan pun mereka masih saling membantu satu sama lain. 3, yaitu nilai agama, yaitu rasa kepatuhan terhadap Tuhan tergambar dalam setiap aktivitas religius, misal beribadah, berzikir, mengaji, melakukan kewajiban-kewajiban dalam agama. Setiap habis maghrib akan melantunkan ayat suci Al-Quran di bawah demaran lampu minyak, dan saat itu seisi rumah kami terdiam. Perilaku tokoh Are dalam sehari-hari menunjukkan bahwa dia adalah seorang muslim yang taat beragama. Dia adalah contoh yang baik bagi anak-anaknya. Hal tersebut patut diteladani dan dijadikan contoh bagi para pembaca. Baiklah, demikian nilai-nilai yang terkandung dalam novel Sampai Biji karya Arya Hirata. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan mungkin apabila ada tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman, disilakan. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menanggapi penampilan dari kelompok 3. Di sini kami tidak mendengar adanya nilai budaya atau adat istiadat yang disampaikan oleh kelompok penyaji tadi. Di mana nilai budaya di sini begitu amat kental terasa. Ada kebudayaan yang pada sekolah tradisional yang dimana masih menganjurkan siswanya untuk mencium tangan kepada gurunya ataupun mata pencaharian warga yang begitu keras dan kasar, yaitu sebagai kuli tambang timah yang tergambar jelas dalam novel ini, sehingga menambah khasanah budaya yang lebih luas di Indonesia. Baiklah, terima kasih atas tanggapan dari kelompok 2 tentang nilai-nilai yang kami bacakan barusan. Kedepannya kami akan lebih memperhatikan dan lebih melengkapi tentang nilai-nilai yang kami presentasikan. Sekali lagi terima kasih. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, itu sudah tampil
laporannya. Nah, biar Ibu tahu bagaimana pendapat Ananda. Ananda lihat yang ada di kertas Ananda itu. Kalau misalnya tugas Ananda selesai, Ananda centang emojinya yang senyum. Kalau kurang atau tidak selesai, Ananda kasih centangnya yang cenderung. Kemudian yang kedua, materinya apakah sudah dipahami? Sudah. Nah, kalau sudah, Ananda centang ya emojinya senyum. Kemudian, are you happy? Apakah Ananda senang? Senang. Apakah Ananda bahagia? Bahagia. Kasih centang yang senyum. Ya? Sudah? Coba Ananda kumpulkan biar Ibu lihat sampai mana batasnya. Ini sudah Ibu kumpulkan ya untuk untuk selanjutnya karena waktu kita juga terbatas ya, ini tinggal 5 menit lagi. Untuk pertemuan minggu besok ya, pertemuan minggu besok Ananda baca materi kita mengenai resensi karena kita akan mencoba untuk meresensi atau menilai suatu karya ya, bisa jadi novel yang sudah Ananda baca itu yang akan Ananda resensi untuk minggu depan ya. Paham? Paham ya? Nah, kalau sudah paham, Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan kembali ke tempat masing-masing. Kita bersiap untuk mulai ya. Siap gerak, hormat gerak, pegang gerak.